Maribel berusia 36 tahun dan tergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat serta 2 kali diterjunkan ke Irak dan Afghanistan. Dia bergabung dengan militer selama 8 tahun sampai 2008 ketika dia diberhentikan secara tidak hormat. Maribel pulang ke California untuk menuntaskan pendidikannya. Hanya beberapa bulan lagi, dia akan mendapatkan gelar di bidang peradilan pidana. Maribel sangat dekat dengan keluarganya. Dia digambarkan sebagai pribadi yang tangguh dan tahu persis apa yang ingin dicapai dalam hidupnya. Adiknya Lucy mengatakan sepulang dari militer, Maribel berencana untuk menikah dan membangun keluarga. Maribel memiliki teman seapartemen yang berbagi pembayaran sewa menjadi 2 bernama Choi. Pada 3 Mei 2013, Choi menelpon 911 sekitar pukul 10.42. Choi memberitahu sang operator bahwa teman seapartemennya yang bernama Maribel belum pulang. Choi mengatakan terakhir melihatnya sekitar jam 9 malam hari sebelumnya. Dia juga mengatakan mobil Maribel masih ada di sana dan dia bermaksud mengajukan laporan orang hilang. Choi mengirim SMS kepada Lucy dan memberitahunya bahwa Maribel hilang. Lucy tahu kalau Maribel mengalami banyak masalah dalam hidupnya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Tetapi Lucy mulai khawatir saat Maribel tidak datang dalam pertandingan bisbol Lucy malam itu. Lucy dan beberapa kerabat mendatangi apartemennya. Mobilnya masih ada di parkiran dan lampu kamarnya juga menyala. Sepupu Maribel menelpon polisi dan mengatakan kalau Maribel masih belum ditemukan. Polisi mengirim petugas ke TKP. Mereka langsung masuk ke dalam rumah dan Lucy mengatakan dia memasuki kamar Maribel dan kamar itu belum dirapikan, bahkan sarung bantal terlepas dari bantalnya. Lucy juga mengatakan dompet dan ponsel Maribel lenyap. Unit pembunuhan segera dihubungi supaya memeriksa TKP. Choi tampak baru datang ke TKP. Dia mengatakan terakhir kali melihat Maribel jam 9 malam hari sebelumnya. Choi mengatakan saat dia keluar selama sejam, saat kembali Maribel sudah tidak ada. Kompleks apartemen dilengkapi CCTV dan salah satu kamera menghadap ke gerbang utama kompleks. Baik mobil Choi maupun Maribel tidak tampak keluar masuk. Ada satu kamera lain yang mengarah pada pintu masuk kantor manajer. Pada 2 Mei sekitar pukul 20.18, Maribel tampak berjalan ke pintu. Cek atau kartu sewa biasanya dimasukkan ke dalam slot dan Maribel terlihat membawanya saat dia berjalan menuju pintu. Maribel tampak mengenakan piyama santai dan tidak tampak takut atau gugup. Lucy meminta bantuan via media sosial. Dia memposting foto Maribel dan meminta siapa saja supaya memberikan informasi atau membagikan informasi tentang saudara perempuannya. Catatan telepon Maribel ditelusuri. Polisi mempelajari orang terakhir yang dihubungi Maribel adalah seorang pria bernama Paul. Maribel dan Paul berpacaran santai selama beberapa bulan terakhir. Paul bersedia datang ke kantor polisi untuk memenuhi undangan interview. Paul mengakui berkomunikasi via telepon dengan Maribel pada 2 Mei. Paul memberitahukan dirinya bekerja di gas company dari jam 4 sore sampai tengah malam. Paul sempat menyarankan agar polisi menyelidiki teman seapartemen Maribel, Choi. Paul mengatakan bahwa Maribel sangat frustasi terhadap Choi karena dia tidak mau membayar sewa tepat waktu. Paul mengatakan bahwa dia menelpon Choi dan akan memaksa dia keluar dengan membawa serta semua barang-barangnya kalau sampai esok paginya Choi belum angkat kaki. Sebelum mengakhiri telepon dengan Maribel, Paul memastikan apakah dia ingin dirinya menemaninya. Maribel menjawab tidak dan dia berpamitan tidur. Polisi akhirnya mengesampingkan Paul. Dia memang sedang bekerja pada malam itu dan mereka juga memeriksa GPS-nya dalam truk kerjanya. Choi adalah warga Korea yang sudah berdomisili di Amerika Serikat saat dia masih remaja. Dia bersekolah di Tennessee dan menjadi semacam ahli kimia. Tetapi Choi baru saja kehilangan pekerjaannya, itulah sebabnya dia tidak bisa membayar sewa tepat waktu. Awalnya Choi dan Maribel sangat dekat. Choi pernah membawa Maribel dalam perjalanan kapal pesiar Alaska. Mereka sering pergi bersama dan sepertinya mereka berteman baik.
Lucy mengatakan banyak yang berubah saat Choi mengakui dirinya jatuh hati kepada Maribel. Lucy mengatakan Maribel tidak menyukai Choi, tetapi mayoritas pertengkaran mereka bukan karena itu, melainkan seputar pembayaran sewa. Polisi mempelajari bahwa seminggu sebelum dia menghilang, Maribel pernah menelpon 911. Di telepon, Maribel terdengar menangis. Maribel mengatakan dia memiliki teman seapartemen yang akan pergi akhir bulan ini. Maribel mengulangi bahwa dia takut kepada Choi. Maribel bahkan mengatakan kepada Choi kalau dia punya senjata, sekalipun kenyataannya tidak. Maribel juga menekankan bahwa dia adalah seorang veteran Angkatan Darat dan akan menggunakan pembelaan diri jika perlu. Choi diwawancarai di kantor polisi dan dia banyak bicara. Dia mengatakan sedih karena hubungannya dengan Maribel memburuk. Choi mengatakan Maribel memang sempat menelpon 911, tetapi memang pada saat mabuk, kepribadian Maribel berubah. Choi menceritakan bahwa Maribel mengatakan kepada dirinya kalau dia tidak tertarik padanya, dan dia juga menegaskan kalau dia punya senjata. Choi juga ditanyai kapan hari terakhir dia bertemu Maribel. Choi mengisahkan mereka bertengkar pada 2 Mei perihal uang sewa. Choi mengatakan keluar apartemen untuk jalan-jalan guna menenangkan diri. Dan saat dia kembali ke apartemen, Maribel sudah tidak ada. Polisi melihat banyak goresan di lengan Choi, dan dia mengatakan mendapat goresan itu saat berada di semak-semak di sebuah taman. Goresan-goresan itu pun difoto. Polisi meminta Choi menunjukkan lokasi semak-semak yang dia maksud. Dia bersedia, dan memang ada semak berduri yang di taman tersebut. Choi memberi izin kepada polisi, unit TKP, dan seekor anjing pelacak untuk menggeledah apartemen dan mobil sewaan Choi. Polisi berhasil menemukan darah Maribel pada pijamannya yang ada di lemarinya. Tetapi hanya darah Maribel yang ada di piyama itu. Kasus Maribel menjadi berita. Saat Choi diwawancarai, dia mengatakan sangat mencintai Maribel dan berharap dia pulang. Dia juga mengatakan kepada media bahwa dia mengizinkan polisi untuk menggeledah semuanya dan menyatakan diri kooperatif. Polisi mengamati Choi selama 24 jam. Karena ponsel dan komputernya disita polisi, Choi harus mendatangi perpustakaan setempat. Choi juga tampak mengganti mobil rentalnya, dan bagi pihak polisi, itu sangat aneh. Choi pertama kali berada di perpustakaan selama 2 jam. Dia memposisikan dirinya di deret paling belakang dekat tembok, sehingga tidak ada orang di belakangnya yang dapat melihat layar komputernya. Saat polisi mengecek ke perpustakaan, riwayat pencarian data komputer sudah dihapus. Polisi beride untuk memantau komputer Choi dengan cara di remote. Staf perpustakaan diperintahkan untuk memberi Choi komputer yang sudah mereka remote jika dia datang. Dan benar saja, Choi terpancing dan masuk perpustakaan pada 16 Mei. Choi browsing tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh manusia untuk membusuk. Lalu dia menavigasi sejauh 12 km dan melakukan zoom pada sebuah pohon besar. Polisi segera menemukan pohon besar itu dan harus merunduk di bawah kawat berduri untuk sampai ke sana yang menjelaskan goresan di lengan Choi. Pada Juli 2014, Choi disidang. Teori penuntutan adalah sebagai berikut. Maribel hanya menganggap Choi sebagai teman, tetapi Choi menghendaki lebih dan dia merasa tertolak. Pada 2 Mei, keduanya bertengkar masalah sewa dan Maribel menghendaki Choi pergi. Setelah menelpon Paul, Maribel langsung tidur. Choi masuk kamar Maribel dan mencekiknya saat dia tidur. Choi kemudian memasukkan jenazah Maribel ke dalam mobilnya, pergi ke pohon besar dan menguburnya di sana. Choi dihukum atas pembunuhan tingkat 2 dan dipenjara 15 tahun.